pendampingan individu pertama di SMP Negeri 2 Manje Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur pada Allah, hari ini saya bisa hadir di tempat ini ya, untuk melaksanakan pendampingan individu yang pertama untuk program Guru Penggerak angkatan 9. Baik Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat Bu ya. Untuk tema pendampingan hari ini adalah tentang refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, adapun fokus pendampingannya, kita akan diskusi tentang tantangan pembelajaran daring di LMS. Kemudian kita akan berefleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya diskusi untuk pembuatan kerangka portofolio digital, dan juga yang terakhir kita akan diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri di dalam kompetensi guru. Nah itu Bu ya, untuk fokus pendampingan hari ini, apakah Ibu sudah memahami aktivitas yang akan kita laksanakan? Iya. Nah, di awal pendampingan ini Bu, saya ingin menanyakan, Ibu kan sudah mengikuti program Guru Penggerak ini selama kurang lebih 1 bulan ya. Dan di materinya udah masuk ke materi modul 1.2 1.1 dan juga 1.2. Nah, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Terus apa yang telah dilakukan sebagai capaian dalam 1 bulan? Alhamdulillah Pak, ketika saya mempelajari pendidikan guru penggerak itu, saya sudah menyelesaikan beberapa tugas di dalam LMS. Kemudian saya juga menerapkan di dalam kelas mengenai pembelajaran yang saya ketahui di materi modul 1.1 dan modul 1.2 gitu. Ya, itu proses yang Ibu sudah lakukan ya untuk 1 bulan terakhir ini, mengikuti modul-modul ataupun mempelajari modul-modul bersama Ibu fasilitator. Nah, kalau capaiannya apa? Capaiannya dari materi modul tersebut. Capaiannya pembelajaran yang ada di kelas itu sudah berpihak kepada murid. Di antaranya udah ada perubahan jadi kelas Bu ya. Jadi pembelajaran sudah berpihak kepada murid. Jadi tidak terfokus pada buku sumber saja. Nah, sekarang untuk pembelajaran daring yang Ibu laksanakan bersama Ibu fasilitator di LMS, apakah ada kendala, ada tantangan enggak? Alhamdulillah selama menjalani proses itu tidak ada kendala gitu. Saya bisa menyesuaikan waktu gitu. Dan alhamdulillah kan ketika jadwal itu tidak mengganggu aktivitas saya di kelas. Jadi jadwalnya yang sudah pas. Jadi mudahnya jadwal, dan itu juga membuat Ibu teratur ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di LMS. Saya juga pantau di jurnal pemantauan pembelajaran, ternyata sudah selesai tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya baik Bu, saya apresiasi untuk capaian Ibu untuk 1 bulan ini, dan terima kasih juga ya Ibu sudah bisa aktif melaksanakan pembelajaran daring untuk 1 bulan terakhir. Nah, selanjutnya untuk bagian inti pendampingan, kita akan diskusi tentang tindak lanjut hasil lokakarya orientasi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan itu dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah juga. Nah, sekarang Bu, setelah melakukan pembelajaran selama 1 bulan terakhir ini bersama fasilitator di LMS, bagaimana nih tentang harapan, tentang kekhawatiran yang sempat Ibu ungkapkan pada lokal orientasi? Nah, yang pertama, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Ibu resahkan? Itu kan pada waktu lokal orientasi itu sempat mengutarakan tentang kekhawatiran Ibu ya untuk mengikuti program Guru Penggerak ini. Nah, apakah kekhawatiran tersebut
sekarang sudah 1 bulan. Apakah itu terjadi atau tidak? Waktu itu kekhawatiran saya pribadi yang sebelum menjalani pendidikan itu khawatir saya tidak bisa membagi waktu gitu, terus takutnya bentrok atau gimana gitu. Terus saya juga khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu di dalam LMS. Sedangkan kan ada isu ya bahwa pendidikan guru penggerak itu sangat banyak tugasnya gitu, sehingga saya pun menjadi khawatir gitu, aduh ini gimana, Tidak mau menyelesaikan ya takut malas, takut bentrok, takut banyak gangguan gitu, itu keresahan saya gitu. Tetapi setelah menjalani proses tersebut, alhamdulillah saya bisa mengikutinya gitu, alhamdulillah gitu, tidak sampai telat lah untuk sampai sekarang. Jadi selama 1 bulan itu keresahan ibu tidak terjadi. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya, untuk bulan-bulan selanjutnya ibu lancar untuk mengikuti program guru penggerak ini. Nah, sekarang untuk harapan-harapan ibu, apakah harapan-harapan yang terungkap juga sekarang terwujud? Ya, setelah pembelajaran 1 bulan ini. Alhamdulillah, harapan saya kan ketika itu pendidikan guru penggerak itu ingin menjadikan diri saya lebih inovatif gitu, lebih bisa meningkatkan kinerja saya di dalam kelas. Dan alhamdulillah saya bisa sedikit karena ada perubahan kepada pembelajarannya, berubah di dalam kelas kita yang sama. Sudah terwujud ya apa yang ibu harapkan. Ya, walaupun sekarang hanya baru 1 bulan, udah kelihatan hasilnya Bu ya, ada perubahan di dalam kelas. Nah, tentu saja Bu, untuk mewujudkan perubahan tersebut, kita memerlukan dukungan, ya, baik itu dari kepala sekolah ya, maupun dari rekan-rekan guru. Nah, saya ingin tanyakan, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah ataupun rekan-rekan ibu terhadap pembelajaran daring ya misalkan, ataupun dalam mengikuti ibu dalam program guru penggerak dukungan mereka. Kalau dari kepala sekolah sendiri, bapak kepala sekolah itu sudah jauh-jauh hari itu mendorong saya untuk mengikuti program guru penggerak itu. Jadi dari awal juga beliau sudah mendorong saya, memotivasi saya untuk mengikuti guru penggerak gitu. Terus beliau juga memfasilitasi, memotivasi, terus tidak intinya memberikan bahwa saya itu mampu menjalani proses guru penggerak ini. Kemudian dari rekan guru juga itu memberikan motivasi gitu bahwa ibu lagi itu bisa gitu, bisa menjalani gitu. Jadi ada motivasi dari rekan guru juga. Intinya untuk komunitas sekolah, baik dari kepala sekolah ataupun dari rekan-rekan guru, sangat mendukung Bu Lani mengikuti program. Selanjutnya Bu Lani, kita akan diskusi tentang tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Ibu Lani kan sekarang sebagai calon guru penggerak ya, sudah mempelajari untuk modul 1.1 dan juga 1.2. Nah, terkait implementasi, terkait penerapan perubahan di ruang kelas ibu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ibu pelajari, apa nih yang sudah ibu lakukan ya, ataupun perubahan di kelas yang sudah ibu lakukan berdasarkan materi-materi yang ibu perubahan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, diantaranya yang pembelajaran yang kepada murid itu, jadi misalkan jadi anak itu mengalami sendiri, misalkan ada materi yang asalnya itu hanya pada buku terfokus pada buku sumber saja, sekarang sudah anak bisa mengalami misalkan tentang hidroponik, jadi anak itu dilatihkan untuk bagaimana caranya membuat hidroponik. Kemudian sesuai dengan tuntutan zaman juga anak juga dilatihkan untuk membuat poster dan sebagainya menggunakan
teknologi gitu, jadi sesuai tuntutan zaman yang mengikuti. Jadi di antaranya perubahan-perubahan yang udah Ibu lakukan di kelas gitu ya, berdasarkan tadi ataupun selaras dengan pemikiran Hajar Dewantara, pembelajaran sudah berfokus pada murid, terus memperhatikan kodrat anak ya, yang baik itu kodrat alamnya ataupun kodrat jiwanya. Baik Bu, nah itu perubahan yang Ibu lakukan. Nah kalau secara keseluruhan nih, pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi Hajar Dewantara yang sudah Ibu pelajari ya, yang mungkin juga itu mendorong Ibu untuk melakukan perubahan di kelas. Pembelajaran apa nih? Manfaatnya apa buat Ibu dari modul tersebut? Dari modul 1.1 jadi saya memahami bahwa peran guru itu sebagai yang menuntun siswa gitu, menuju ke kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya gitu. Jadi kemudian saya juga mempelajari tentang budi pekerti gitu, bahwa untuk menjadi merdeka itu, jadi merdeka itu siswa juga memiliki budi pekerti gitu, budi pekerti meskipun dikatakan merdeka tapi mereka memiliki budi pekerti gitu. Jadi ada nilai-nilai yang harus ditanamkan ke anak supaya anak bisa sukses gitu ke depannya. Itu ya pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul 1.1 ya, dan juga 1.2 yang sudah Ibu pelajari. Nah, baik Bu, tadi ada pembelajarannya sehingga itu mendorong Ibu untuk melakukan perubahan dalam kelas ya. Nah ketika Ibu melakukan perubahan dalam kelas, tentu ada respon nih dari peserta didik, dari anak-anak di kelas. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana respon peserta didik terhadap perubahan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Respon ketika pembelajaran itu peserta didik tanpa responnya baik ya, positif ya Pak ya. Kemudian anak-anak juga terlihat menyenangkan, menikmati pembelajaran dengan nilai-nilai gitu yang saya tanamkan, nilai dan peran guru penggerak yang saya tanamkan di dalam kelas gitu. Jadi kelihatan menyenangkan dan mereka mengalami pembelajaran yang bermakna gitu di dalam kelas. Pembelajaran lebih bermakna, terus pembelajaran lebih aktif ya. Yang siswa juga lebih kelihatan senang menyenangkan gitu ya, dengan perubahan-perubahan yang Ibu lakukan. Jadi mungkin intinya responnya baik ya Bu, dari peserta didik dengan perubahan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Nah sekarang dari perubahan tersebut yang udah Ibu lakukan di dalam kelas, pasti nih Ibu merasa ada yang sudah baik gitu ya. Terus mungkin juga ada yang harus Ibu tingkatkan. Kira-kira apa yang sudah baik yang perlu ditingkatkan? Yang sudah baik kalau mengenai prinsip pedagogik itu alhamdulillah. Kemudian yang sosialnya juga alhamdulillah gitu. Cuman yang perlu saya tingkatkan itu tentang kreativitas. Untuk perubahan tadi, untuk perubahan di kelas itu ya. Yang sudah baiknya dalam segi apa misalnya? Dalam metode ini betul-betul pembelajaran. Sudah ini cuma yang kalau saya tingkatkan itu kreativitas saya ini gitu. Kreativitasnya yang kami perkenalkan mengenai media-media pembelajarannya. Jadi ada yang sudah baik ya, merasa kalau refleksi diri gitu ya. Terus ada yang perlu ditingkatkan lagi. Baik Bu, untuk perubahan konkretnya nih di dalam kelas tadi, perubahan Ibu, apakah itu sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Aksinya bukan belum dituangkan gitu ya. Tapi tadi sudah disusun. Baik Bu, ya. Itu untuk aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 ya. Dan juga merupakan melakukan pendampingan individu. Baik, itu tindak lanjut dari hasil pembelajaran di modul 1.1 dan juga 1.2. Nah, kemudian
kita akan diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio. Di lokakari orientasi juga kan sempat ya diinstruksikan membuat portofolio digital. Ini untuk ya setidaknya bisa menjadi tempat untuk kita menyimpan file-file ataupun tugas-tugas ibu selama mengikuti program guru penggerak ini ya, karena selama kita mengikuti program guru penggerak ini kurang lebih 6 bulan ini banyak pengalaman-pengalaman, banyak praktik-praktik baik yang ibu alami ya, dan tentu saja itu harus didokumentasikan. Nah, inilah tempatnya ya, ada portofolio untuk menyimpannya ya. Karena kalau selama ini ibu mungkin hanya diunggah di LMS gitu, bisa juga suatu saat nanti LMS itu ada apa ya, keterbatasan aksesnya gitu, jadi kita tidak bisa lihat lagi, tidak bisa buka lagi gitu. Tapi beda kalau misalkan ibu punya portofolio tersendiri ya, jadi ibu sampai kapanpun bisa buka. Nah, sekarang untuk portofolio digital ini, media ataupun platform apa yang ibu gunakan untuk membuat portofolio? Saya gunakan untuk mengumpulkan tugas dan semacamnya itu di Google Site. Udah dibuat? Udah. Bisa juga untuk Google Site itu udah sesuai dengan panduan kemarin Bu ya? Tapi ada beranda ini Pak. Kebetulan belum semua. Ya masih dalam proses ya. Tapi setidaknya ibu sudah punya Google Site sebagai tempat portofolio. Ada profilnya. Komponennya apa aja Bu? Komponennya ada biodata, ada pendidikan, ada sertifikat pelatihan terus ada aksi nyata ya, kita baru 2 modul betul mendidikan nanti selain di LMS simpan juga di sini ya, supaya nanti suatu saat nanti ibu bisa aksi nyatanya. Kalau untuk aksi nyata itu di LMS di bagian jurnal mingguan ya, jurnal mingguan. Kemudian kemarin itu jadi pertanyaan aksi nyata itu disimpan di mana nih? Kalau di LMS ya ada tempat enggaknya gitu, mungkin hanya di jurnal aja untuk aksi nyata ya, jadi saya yang ngeceknya ke sini ya, ke sekolah, dan juga Bapak Ibu yang lihat tadi sudah membuat perubahan di kelas berdasarkan dari modul-modul yang udah ibu pelajari. Jadi untuk portofolio digital ini ibu sudah membuatnya di Google Site ya. Di antaranya komponennya ada profil yang ya, aksi nyatanya, jadi karena ada pendidikan guru dan sebagainya juga ya. Nah, kalau penyajiannya dalam bentuk apa Bu? Ada bentuk deskripsi ya, pemaparan gitu, terus ada bentuk komik, kemudian kebetulan kemarin tugasnya ada bentuk komik gitu ya, kemudian ada video juga di YouTube itu PPT juga. Tinggal ibu sempurnakan ya, Iya. supaya tampilannya lebih menarik gitu ya. Sehingga kalau mereka bukan juga semangat ya. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam misalnya pembuatan Google Site itu udah banyak tuh tutorial ya, selain dari panduan kemarin yang di share gitu ya, di YouTube juga banyak tutorial untuk membuat Google Site. Baik Bu, terima kasih ya udah membuat Google Site ya. Dan untuk selanjutnya kita lanjut diskusi untuk peta posisi diri, dan juga rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak yang ibu rasa sudah baik, sudah ibu bisa lakukan kompetensi yang mana? Yang merasa saya baik itu pengembangan diri dan orang lain. Alhamdulillah saya sering melaksanakan pengembangan diri secara mandiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian saya juga mengembangkan guru yang lain gitu, supaya melatihkan beberapa aplikasi kepada guru.
Jadi ibu sudah bisa menularkan apa-apa yang ibu punya ya kepada rekan guru yang lain, jadi bisa mengembangkan rekan-rekan yang lain ya. Dan biasanya ibu sekarang mengikuti program guru penggerak, jadi juga apa yang ibu dapat dari bulan ini bisa diterapkan ke. Nah itu yang sudah baik, ibu bisa melaksanakan pengembangan diri ibu. Termasuk ini juga mungkin ya untuk program guru penggerak ini dalam rangka ibu mengembangkan diri ibu. Nah kalau yang rasa perlu ditingkatkan, kompetensi yang mana? Yang perlu ditingkatkan tuh seperti kepemimpinan sekolah. Alasan? Karena saya kurang ini ya, kurang bagaimana gitu, bagaimana cara mengelola gitu, lingkungan sekolah itu seperti apa gitu. Kemudian bagaimana cara untuk mewujudkan visi misi sekolah itu seperti apa gitu. Jadi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Mungkin untuk kepemimpinan manajemen sekolah dan juga kepemimpinan pengembangan sekolah ini lebih ke kepala sekolah gitu. Nah, makanya nanti untuk modul berikutnya di program guru penggerak ini kita akan pelajari. Sehingga mudah-mudahan tadi apa yang belum ibu kuasai ataupun perlu ditingkatkan ya, setelah kita selesai mengikuti program guru penggerak ini bisa kuasai. Baik, tadi ada yang sudah baik kompetensinya, terus ada yang perlu ditingkatkan. Nah dari umpan balik tersebut apa nih perubahan ataupun rencana ibu selanjutnya? Ya, terutama untuk meningkatkan kompetensi yang belum ibu kuasai, yang perlu ibu tingkatkan. Rencana-rencana ke depan itu. Kalau kita kan ya mengikuti program pendidikan guru penggerak terus secara maksimal kita. Karena saya ingin mengetahui juga bagaimana kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah dan juga kepemimpinan sekolah. Saya akan mempelajari nanti saya akan merencanakan apa atau menyusun apa strateginya, bagaimana itu akan berjalan seiring waktu. Baik, berarti ibu udah punya rencana perubahan untuk meningkatkan kompetensi ibu yang belum jelas. Baik bu, hebat ya, terima kasih. Ibu sudah punya rencana dan juga mudah-mudahan kedepannya ibu bisa mengikuti program guru penggerak ini sehingga kompetensi yang ibu kuasai bisa nanti ibu kuasai dan terapkan. Baik bu, untuk pendampingan individu ini mungkin untuk materi khususnya atau inti pendampingannya itu saja ya. Jadi tadi untuk tindak lanjut dari lokasi orientasi, terus juga tindak lanjut dari hasil pembelajaran ibu ya. Terus tentang pembuatan kerangka portofolio dan juga tadi terakhir tentang peta posisi diri dan juga rencana pengembangannya. Nah sekarang sebelum saya tutup ya, kita akan berefleksi di bagian akhir pendampingan ya, refleksi terhadap pelaksanaan pendampingan individu pertama hari ini. Nah yang pertama nih, buat ibu apa pembelajaran ataupun ide baru yang ibu dapatkan setelah pendampingan hari ini? Pembelajarannya, manfaatnya, saya datang ke sini apa? Manfaat dari saya sangat banyak sekali Pak, bahwa ternyata saya tuh punya mungkin kekurangan gitu, jadi saya akan benar-benar kembali lagi gitu, akan benar-benar lagi mempelajari mengenai 21.1 dan 21.2. Mungkin di sini ya saya perlu meningkatkan lagi gitu. Sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk meningkatkan kembali pendidikan guru penggerak yang ada pada modul 1 dan modul 1.1 dan modul 1.2. Ide barunya atau motivasinya dengan adanya pendampingan ini? Motivasinya ide saya
untuk lebih apa Bu? Untuk lebih semangat lagi ya? Iya, lebih semangat lagi untuk mengikuti modul-modul berikut. Nah, sekarang terakhir itu dari pendampingan individu pertama ini, gitu ya, yang saya lakukan, saya selaku pengajar praktik, gitu ya, apa nih yang sudah baiknya, dan juga apa yang perlu saya perbaiki dalam pelaksanaan pendampingan terhadap ini, termasukkan buat saya. bagi saya. Bapak sudah bagus ya, jadi bisa membimbing saya gitu untuk apa, untuk melaksanakan nanti apa aksi nyata ya Pak ya. Ya mungkin nanti Bapak juga bisa menjelaskan itu bagaimana susunan aksi nyata itu seperti apa yang secara sistematis bisa mendampingi saya untuk apa menuangkan bagaimana bentuk dari aksi nyata tersebut. Jadi itu sudah baiknya ya. Terus kalau misalkan ada apa nih yang harus saya perbaiki dari pelaksanaan pendampingan, misalkan ataupun ibu punya ide-ide ingin seperti ini pelaksanaan pendampingan, ada gak? Mungkin ini sudah Atau cukup sih seperti ini? Baik ya baik. Ya, terima kasih Bu ya atas masukannya. Ya, kalau misalkan pendampingan seperti ini sudah Ibu rasa cukup ya, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya untuk pendampingan berikutnya, karena ini ada 6 pendampingan sampai PI 6 nanti ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan tentunya saya bisa membimbing Ibu ya dalam program guru penggerak. Baik Bu, cukup ya untuk pendampingan hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih yang ucapkan, terutama untuk Ibu ya atas kesediaannya, dan juga tak lupa salam juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah bisa menerima saya di sekolah ini, dan tentu saja bulan depan saya akan datang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.